Mulai dari sejarahnya dahulu. Oke, sejarahnya ultrasonic itu sudah dari tahun 1950-an ya. Di sini bisa lihat Bapak ini. Ya, Bapak ini menggunakan ultrasonic tahun 50-an, alatnya gede gitu ya. Terus mulai 60-an sudah mulai ada. Ini adalah thickness gauge atau alat ultrasonic untuk mengukur ketebalan dan bentuknya besar. Jadi kalau kita pengen tahu ketebalan satu lembaran itu berapa mili kah, 12 mili kah, 25 mili kah, atau berapa, ini menggunakan alat thickness gauge. Tahun 60-an sudah ada, cuman alatnya gede. Terus tahun 70-an thickness gauge-nya sudah bisa kecil. Ini adalah untuk mengukur ketebalan. Ya, ini menggunakan ultrasonic. Terus tahun 80-an mulailah ultrasonic digunakan, 70-an ya, 70-an. Mulai digunakan ultrasonic untuk menganalisa ini flaw detektor. Jadi untuk mendeteksi adanya cacat-cacat atau ya flaw ya, cacat-cacat yang ada di las-lasan, di cor-coran logam, dan di bermacam-macam logam gitu ya. Ini sering mulai digunakan. Terus tahun 80 ya, ini adalah contoh bentuk ya, tahun 80 ini adalah contoh flaw detector, bentuknya masih besar seperti ini, dan gambarnya juga masih sangat-sangat apa ya, kalau kita lihat sekarang ya sangat-sangat tertinggal ya, tapi udah lumayan zaman itu. Terus tahun 90-an, nah ini akhirnya sudah mulai handheld, bisa dipegang sama tangan, bisa dibawa kemana-mana ini ya. Flaw detectornya tahun 90 udah mulai canggih. Terus ya ini 90-an akhir juga sudah mulai ada bentuk yang kecil. Ini contohnya digunakan untuk mengecek, contohnya di pesawat ya, ini seperti ini. Masih tahun 90-an, ini beberapa produknya untuk industri yang lain. Dan kita mulai tahun 2000. Nah, ini tahun 2000 sudah mulai UT yang namanya phase array. Phase array ini artinya mungkin gini. Teman-teman semua sudah pernah dengar istilah ini USG buat mohon maaf ya kalau semua ada ya family yang hamil gitu, dan untuk ngecek kehamilan itu menggunakan USG gitu kan, ultrasonografi gitu ya. Ultrasonografi untuk melihat bayi gitu ya. Dan bayi yang ada di dalam itu seperti apa, bentuknya nanti 3 dimensi dan sebagainya gitu. Nah, prinsipnya itu sama dengan ultrasonik kita, ultrasonik yang di sini, dan dia menggunakan prinsip yang namanya adalah phase array di sini, prinsipnya phase array. Jadi itu pun sama ya, ultrasonografi, ultrasono gitu. Ya, kita pun UT juga sama, ultrasonik gitu ya. Jadi menggunakan gelombang yang sama, menggunakan gelombang ultrasonik. Hanya saja bedanya kalau semua nanti buat adik bayi gitu ya, itu nanti frekuensinya nggak tinggi. Beda sama kalau kita menggunakan untuk las-lasan, nanti frekuensinya lebih tinggi lagi. Ya kurang lebih gitu, prinsipnya sama. Dan ini adalah contoh untuk mengecek ya bermacam-macam jenis. Contohnya adalah di yang sudah digunakan ya, ini sudah digunakan. Terus yang terakhir ya ini Advanced Automatic Flow Detection. Ini contohnya yang tadi sudah kita lihat di video tadi. Ini adalah UT yang bisa otomatis bisa bergerak, ya. Gerakan otomatis. Habis itu di record hasilnya dilihat di layar. Dan ini biasanya alatnya lebih mahal daripada yang alat UT biasa gitu ya. Satu alat ini mungkin bisa buat beli Alphard gitu ya, kalau mobil gitu ya, bisa sampai Alphard atau macamnya gitu ya. Jadi hampir 1 M kadang-kadang harganya. Oke, sekilas itu adalah alat-alat UT yang sudah yang ada. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Halo. Ya, halo, silakan. Kalau untuk hasil visualnya gimana tuh, Pak? Bagaimana? Hasil visual dari UT-nya itu. Hasil visual dari UT? Visualnya? Ya. Hasilnya ya? Oke, mohon bersabar ya, pelan-pelan ya. Kita saat ini melihat dari alatnya aja dulu ya, alatnya dulu. Oke.
Oke, sebelum ke sana, pertanyaannya bagus. Hasil visualnya seperti apa? Oke, tapi sebelum ke sana kita pelan-pelan. Jadi, sebentar ya. Oke, jadi sebelum ke sana, kita lihat sekilas dulu. Jadi di website ini kalau kita lihat kita kayak modul untuk belajar ya. Kita lihat sekilas. Kita klik saja nih contohnya. Jadi ini history. Oke, ini tadi alat-alatnya sudah ada. Dan ini yang kedua, ini adalah alat yang kita punya nih. Yang kita punya di Poltek mirip seperti ini bentuknya. Namanya Epoch gitu ya. Oke, sekarang kita lihat lagi sekilas. Ya, aplikasinya ada di mana saja. Oke, bisa di dunia penerbangan, bisa di dunia pengelasan. Banyak sekali. Oke, dunia manufaktur, otomotif gitu bisa digunakan. Power plant gitu ya, untuk pembangkit listrik. Pengecoran atau ini sering banget dipakai di pengecoran. Untuk konstruksi juga sering dipakai ini UT. Dan ini untuk industri petrokimia. Industri petrokimia juga sering dipakai ataupun untuk ini perpipaan, piping system dan sebagainya. Ini juga sering dipakai. Dan welding. Ini yang sesuai dengan ini kita ya saat ini. Terus saya lanjutkan. Kita masih ngobrolin secara overview dahulu ya. Karena hari ini kita masih ngobrolin introduction-nya. Tipenya, oke, ini adalah tipe yang pertama. Ini adalah contohnya yang alat yang kita punya, ini namanya Epoch 600, kemudian sama persis dengan kita punya. Bentuknya seperti ini, ini adalah alat UT. Oke, kita nanti akan bahas detail pada saat kalau mungkin kita praktikum ya, insya Allah 2 minggu lagi. Oke, saya lanjut berikutnya. Oke, nah sekarang kita mulai ke teori, basic teorinya ya, basic teori. Untuk basic teorinya, saya mencoba mengingatkan kembali pada saat kita waktu sekolah dasar di SD, mungkin teman-teman semua sudah pernah ingat gelombang ultrasonik gitu ya, mungkin sudah pernah dengar gitu ya. Jadi kalau semua yang bisa didengar oleh telinga kita itu adalah antara rentang 20, tulisannya Hz ya, 20 Hz sampai 20.000 Hz atau 20 kHz gitu ya. Oke, semoga masih ingat di situ. Sebentar ya, saya mouse-nya saya highlight dulu. Oke. Ya, jadi gelombang suara yang bisa didengar oleh manusia adalah 20 Hz sampai 20.000 Hz. Itu adalah gelombang yang bisa didengar oleh manusia. Oke, itu kita bilang namanya audiosonik ya, yang bisa didengar oleh telinga kita. Kalau di bawahnya nggak bisa kedengar ya, infrasonik yang bisa dengar biasanya hewan-hewan lain seperti anjing, gajah, dan sebagainya bisa. Nah sekarang kita fokus di yang setelahnya, setelah 20.000 Hz. Setelah 20.000 Hz, itulah yang dinamakan gelombang ultrasonik, gelombang ultrasonik 20.000 Hz. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Pak, selama ini saya sering dengar istilah Hertz. Hertz itu apa sih gitu ya? Hertz itu adalah satuan dari gelombang. Satuan dari gelombang ya, dalam ini berapa getaran per detik. Nah, kalau 1 Hertz itu adalah satu getaran per detik. Itu 1 Hertz ya, 1 Hertz, 1 getaran per detik. Kalau 20.000 Hertz itu artinya 20.000 getaran per detik. Nah, kalau gelombang ultrasonik artinya minimal dia bergetar sebanyak 20.000 Hertz sampai lebih gitu, sampai lebih. Dan kita tahu beberapa hewan yang bisa mendengar ultrasonik yang paling sering kita tahu adalah hewan kelelawar ya. Kelelawar kalau dia mencari makan di malam hari dia memanfaatkan gelombang ultrasonik dari mulutnya, dia menggunakan gelombang ultrasonik. Selanjutnya nanti mantul di buah yang matang pantulannya suaranya tertentu, nanti bisa didengar oleh telinganya. Nah, tertentu. Nah, itulah dia memanfaatkan gelombang ultrasonik. Yaitu kelelawar. Dia sampai bisa sekitar 50 sampai 100 kHz gitu ya. Nah, berikutnya adalah yang lebih tinggi lagi bisa untuk medical therapy yang sudah saya singgung tadi, untuk USG. Biasanya untuk USG gitu, medical therapy contohnya.
dia bisa untuk melihat ya kalau seumpama bayi gitu ya dari ibu yang sedang hamil gitu bisa dilihat dengan USG gitu. Atau juga dan lain sebagainya ada untuk terapi kesehatan yang lainnya. Dan untuk di dunia pengelasan itu minimal adalah 1 MHz gitu sampai 2, 4, 5 MHz. Mega itu artinya juta ya, jadi artinya dalam 1 detik ada, kalau 5 MHz artinya dalam 1 detik dia bergetar sebanyak 5 juta kali. Jadi bergetar sebanyak 5 juta kali. Nah itu adalah gelombang ultrasonik yang dipakai untuk alat UT kita, sampai 5 MHz, ada yang juga 4 MHz atau 4 juta kali. Oke, seperti itu adalah dasar teorinya ya. Semoga bisa dipahami. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Lanjut berikutnya. Oke. Nah, untuk di alat UT ada yang namanya adalah transducer ya, atau kalau bahasa di lapangan namanya probe ya, probe, PROBE, probe. Nah, ini adalah gambar probe-nya deh kalau di lapangan ini ya. Ya, ini adalah alat yang dipakai untuk di attach atau disambungkan ke alat UT ya. Ini bermacam-macam. Ini namanya probe ya. Oke, pertama ada jenis probe yang seperti ini, namanya probe. Ini adalah probe yang digunakan buat ngecek ketebalan, ngecek ini probe-nya bentuknya seperti ini. Oke. Terus untuk ngecek, ini berikutnya adalah jenis probe yang berbentuk ada sudutnya kita bilang ini angle beam transducer. Oke, angle beam. Ini ada sudutnya. Nah, probe inilah yang sering sekali digunakan untuk menginspeksi hasil pengelasan. Oke, mohon diperhatikan bentuknya dia. Ada seperti ini ya. Ini adalah jenis probe-nya. Nah, probe ini apa sih? Probe ini adalah device atau alat yang nantinya mengeluarkan gelombang ultrasonik. Jadi gelombang ultrasonik munculnya dari alat ini, dari probe ini. Jadi kalau saya tadi sempat dibilang ada 4 MHz atau 5 MHz gitu ya. Keluar dari sini atau 2 MHz gitu ya, 2 juta getaran per detik keluar dari alat probe ini. Ini namanya angle beam transducer. Sudah ya, ini bentuknya angle beam transducer. Oke, dan cukup banyak yang lain. Ini ada delay time, saya nggak akan bahas detail. Cuman yang paling sering dipakai yang 2 tadi. Ini adalah probe. Probe ini kita biasanya kadang bilangnya probe normal ya, probe dengan sudut 0. Sudut 0 ini adalah probe normal. Terus ada juga probe sudut atau angle beam. Nah, ini probe sudut yang sering digunakan di pengelasan. Prinsip kerjanya seperti apa sih? Nah, prinsip kerjanya intinya di situ dia mengeluarkan gelombang ultrasonik, gitu, mengeluarkan gelombang ultrasonik, dan setelah itu dipantulkan gelombang ultrasoniknya dan diterima di probe itu. Jadi probe itu dia memancarkan gelombang ultrasonik, setelah itu dipantulkan dia diterima lagi oleh dia juga, diterima lagi untuk dibaca di layar. Sederhananya seperti itu. Jadi dia memancarkan gelombang ultrasonik, dipantulkan, setelah itu diterima kembali. Jadi dia semacam memancarkan transmit, dan juga dia menerima atau receive. Jadi dia menerima atau receive bahasa Inggrisnya ya. Oke. Terus berikutnya kita lihat. Ya, ini adalah cara gelombang merambat. Jadi cara gelombang merambat. Oke, jadi gelombang merambat untuk ultrasonik itu ada 2 jenis. Mungkin masih ingat waktu di SD ada gelombang longitudinal. Oke ya, ada gelombang longitudinal. Dan mungkin satu lagi gelombang transversal ya, kalau zaman kita SD namanya ya. Gelombang longitudinal dan gelombang transversal gitu ya. Semoga masih ingat gitu ya. Ya, kalau di UT ya sama juga gelombang longitudinal ya. Bentuknya seperti ini, ada dia renggang, rapat. Semoga masih ingat pelajaran waktu dahulu di SD dan di SMP. Dan kalau bentuknya berbentuk gelombang seperti ini adalah gelombang transversal. Dan kalau di UT lebih sering orang menyebutnya adalah shear wave atau gelombang geser ya, shear wave.
Normalnya untuk gelombang yang di atas longitudinal ini normalnya dihasilkan oleh prop yang tadi yang awal, prop normal. Dan kalau shear wave ini digunakan biasanya untuk gelombang yang prop sudut. Nah, kalau kita di pengelasan biasanya kita menggunakan prop sudut. Nah, nanti gelombang yang dihasilkan adalah biasanya gelombang berbentuk seperti ini, gelombang geser ya. Gelombang ultrasoniknya tadi di dalamnya bentuknya gelombang geser seperti ini, shear wave.